Pertemuan Sunan Kalijaga dan Pandawa Lima di dataran tinggi Dieng. Dikisahkan dalam perjalanan Pandawa Lima setelah Perang Besar Bratayuda, mereka mengembara dari gunung ke gunung sampai puncak Himalaya sekalipun didaki. Dalam perjalanan puncak Himalaya lah, mereka harus melepaskan kepergian istrinya yang bernama Drupadi. Sesampainya di atas gunung Himalaya, para Pandawa berharap dia bisa meninggal di sana. Berkali-kali dia menjatuhkan dirinya dari atas gunung sampai ke jurang-jurang sekalipun. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Mereka berlima tetap saja tidak bisa meninggal padahal badannya sudah terluka parah. Para Pandawa sudah putus asa untuk masalah hidupnya yang ingin kematian. Sampai pada akhirnya sesosok laki-laki hitam legam muncul di hadapan mereka berlima. Arjuna mendekatinya menanyakan siapakah dirinya. Gerang, siapakah tuan ini? Tanya Arjuna seraya memegang tangannya yang akibat terjun dari atas jurang. Laki-laki itu terlihat tersenyum dan lalu berkata, "Sungguh kamu tidak mengenaliku." Pada laki-laki tersebut, Arjuna tampak tertuanya dan mengarahkan pandangannya kepada saudara-saudaranya. Namun saat kemudian mengarahkan pandangannya kembali kepada laki-laki yang berkulit hitam legam itu. "Baiklah, jika kamu tidak mengenali, kedatanganku ke sini hanya memberikan pesan kepada kalian berlima." Setelah mendengar kata-kata dari laki-laki tersebut, mereka berlima langsung berkumpul karena meyakini jika laki-laki itu bukan orang biasa pasti membawa sebuah pesan mengenai kematiannya. "Kalian segera akan mendapatkan kematian, namun bukan di sini tempatnya," kata laki-laki tersebut. "Lantas di mana kami akan mendapatkan kematian?" tanya Bima dengan suaranya yang tegas dan menggelegar. "Di samudra, itulah nama daerahnya. Pergilah ke sana lalu naikilah atas gunung tertinggi di sana." Kangen lagu-lagu tersebut mengarah ke timur. Mereka berlima saling pandang satu sama lainnya. Setelah itu yang paling tertua Yudhistira meminta restu kepada sang laki-laki dan setelah itu turun dari gunung Himalaya mencari daerah yang bernama Samudra. Singkat cerita, sekitar 100 tahun lamanya mereka belum juga menemukan daerah tersebut. Sampai pada akhirnya laki-laki itu muncul lagi tepat di atas gunung yang sering dikenal dengan sebutan Gunung Dieng. Menurut Pandawa Lima untuk menunggu di sini yang tidak usah melakukan apa-apa, cukup bersemedi dan nanti akan datang seseorang yang dapat membunuhmu. Mereka menuruti saja apa yang dikatakan oleh laki-laki yang berkulit hitam legam. Beberapa tahun berikutnya, Sunan Kalijaga yang melakukan pengembaraan untuk menyempurnakan ilmunya sampailah dia di dataran tinggi Dieng. Dari bawah dia melihat sesuatu yang bercahaya tetap di atas bumi. Hal tersebut membuat Sunan Kalijaga tertarik untuk naik ke puncak gunung. Semakin dekat dengan cahaya tersebut, Sunan Kalijaga melihat 6 orang yang tampak berdiri. Salah satu dari mereka berdiri lebih jauh. Benar, yang berdiri memisahkan diri dari 5 orang tersebut ialah laki-laki yang berkulit hitam. Namun justru Sunan Kalijaga tertarik kepadanya karena sumber cahaya itu berasal dari dirinya. "Assalamualaikum." Sunan Kalijaga memberikan salam kepada laki-laki hitam itu. Tapi tampaknya tidak ada jawaban apa-apa, terlihat diam saja dan hanya tersenyum. Sunan Kalijaga juga menanggapi dan memiliki dengan ramah karena dia yakin jika orang yang berada di hadapannya bukan pemeluk agama Islam. Rasa penasaran Sunan Kalijaga bertanyalah kepada laki-laki tersebut, "Dari bawah saya melihat cahaya dan terlihat terang, rupanya berasal dari sampeyan. Sebenarnya siapa Kang Mas ini?" "Begitu pula dengan mereka berlima?" tanya Sunan Kalijaga penasaran. "Sebelum saya memperkenalkan diri kepada Sunan, Sunan harus mengetahui lebih dulu siapa mereka." Mereka berlima tidak lain adalah Pandawa yang hidup dari zaman beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka datang kemari untuk mencari ajalnya, karena sejak beratus-ratus tahun yang lalu mereka tidak bisa mati meskipun terjun dari atas bumi Himalaya, kata laki-laki berkulit hitam tersebut. Sunan Kalijaga terlihat tampak tidak percaya, namun dia yang menganut ajaran makrifat sesuatu yang mustahil bisa jadi menjadi nyata. Lantas
Lantas Panglima sendiri siapa? Kembali tanya Sunan Kalijaga. Laki-laki itu tersenyum kembali dan berkata, saya adalah Krishna, yang menjaga mereka berlima untuk menemui ajalnya. Sampai kapan mereka harus begini? Kembali tanya Sunan Kalijaga. Hari ini, tegas Krishna dengan senyum tipisnya, hari ini Sang Hyang Dewata Agung sudah memundurkan seseorang akan membunuh mereka berlima. Siapa orang tersebut? Tanya Sunan Kalijaga. Kamu orang pilihannya yang ditakdirkan oleh Sang Hyang Dewata Agung, kata Krishna. Sanggupkah kamu melakukannya? Lanjutkannya Krishna menatap tajam para Sunan Kalijaga. Insya Allah, Allah sudah menakdirkan hal tersebut dan saya sebagai perantaranya, saya tidak bisa menolaknya, jawab Sunan Kalijaga memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Krishna melolos kerisnya diberikan kepada Sunan Kalijaga. Sang Wali Songo itu langsung berjalan menuju ke para Pandawa lima. Di sana beliau langsung mengucapkan salam dan mengumandangkan azan sebelum pada akhirnya satu persatu dari para Pandawa ia tusukkan ubun-ubunnya menggunakan keris pemberian Krishna. Yang pertama di bumi ialah Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, sedangkan kakak tertua yang paling terakhir untuk dibunuh dan disemayamkan di atas dataran tinggi Dieng. Namun ketika Sunan Kalijaga hendak memberikan keris pemberian Krishna, laki-laki hitam legam itu sudah tidak ada di tempatnya, bisa dikatakan menghilang. Cerita ini diambil dari kitab kuno, yang sering diceritakan oleh orang tua pada saat mengaji selepas maghrib. Terlepas kebenarannya walau alam, hanya Allah lah yang tahu. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami, jangan lupa like dan subscribe.